ingin masuk surga? Syaratnya satu, mati dulu. Siap mati sekarang? Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Hadratan mukarramin wa muhtaramin, para alim, para ulama, para habaib, wabil khusus wal mahsus pengurus DKM At-Taqwa, ketua yaitu Dr. Andes Haji Somadi SHI beserta jajarannya. Amin Pak. Mudah-mudahan cepat berangkat. Yang saya hormati Bapak Rahmat Effendi yang mewakili Ibu Bupati saat ini, kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, diberikan tambahan rezekinya dan tambah istrinya. Kenapa gak amin Bu? Yang saya hormati Ustaz Abdul Rahim, beliau adalah dai kondang Kalbar. Alhamdulillah. Yang saya hormati para pejabat aparatur pemerintahan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, gimana kabar semuanya? Masih semangat? Alhamdulillah masih semangat. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun saat ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan diturunkannya hujan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk melangkahkan kaki kita di masjidnya Allah, di rumahnya Allah ini. Mudah-mudahan dengan hujan yang diturunkan oleh Allah saat ini, pahala kita dilimpahkan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lebih-lebih kita berkumpul pada saat ini adalah dalam rangka memperingati lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bu, Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan
memuliakan lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang berbeda. Ketika lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Raja Abrahah beserta bala tentaranya ingin menghancurkan Ka'bah. Betul-betul. Tetapi cara Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ikraman dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihabisi itu Raja Abrahah beserta bala tentaranya. Sebagai bentuk ikraman Allah Subhanahu wa taala dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, api Majusi kurang lebih 1000 tahun lamanya tidak pernah padam saat lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Serambi, kerajaan Girsah, Persia, kemudian Romawi, ke salah satu banyak gereja yang runtuh pada saat itu ketika lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk memuliakan kelahirannya adalah berpuasa setiap hari Senin, betul? Kalau Allah Subhanahu wa taala memuliakan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuliakan kelahirannya, akankah kita tidak memperingati, tidak memuliakan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di dalam Al-Quran, Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillah katakanlah, disebabkan keutamaan Allah, disebabkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, falyafrahu, maka berbahagialah engkau. Sementara kita ketahui bersama rahmat yang terbesar diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, kalau kita saat ini merasa bahagia dengan lahirnya Rasulullah, kita berkumpul di masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini tidak menyalahi aturan-aturan syariat Allah. Bahkan ini sangat dianjurkan. Paham Bapak Ibu? Alhamdulillah. Pertanyaannya kita saat ini, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi sudah disinggung sedikit dalam sambutan. Intinya kita memperingati lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mendapatkan cintanya Rasulullah? Bapak Ibu ingin mendapatkan cintanya Rasul? Bu, ingin mendapatkan cintanya Rasul? Bapak ingin mendapatkan cintanya Rasul, Bapak? Kalau kita ingin mendapatkan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kita harus kenal siapa itu Rasulullah. Bu? Harus kenal siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi diawali dengan membaca sholawat oleh Bunda kita, dan Ustaz Abdul Rahim dengan membaca Al-Barzanji, membaca sholawat. Di dalam Al-Barzanji disebutkan tentang siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Muhammadun sayyidun wa laysa kal bashari bal huwa yaqutatun wa Maulana
itu Nabi Muhammad adalah sayyid. Muhammadun basyarun, Nabi Muhammad adalah manusia biasa seperti halnya kita, makan dan minum. Walaisa kal basari, tetapi Nabi Muhammad berbeda. Nabi Muhammad adalah manusia luar biasa. Kenapa bisa seperti itu? Bal huwa yaqutatun, Nabi Muhammad diibaratkan seperti halnya batu yakut. Bu, tahu batu yakut, Bu? Bu, tahu batu yakut tidak? Bapak tahu batu yakut berapa harganya, Bapak? Berapa, Pak? Harganya mahal, sungguh luar biasa. Dibandingkan dengan kita manusia biasa, wan nasuh, sementara kita manusia biasa kal hajar, seperti halnya batu bata. Tahu batu bata, Bapak? Batu bata berapa harganya di sini? Ada yang 1.800, ada yang 2.000, betul tidak? Tak punya harga dibandingkan dengan batu yakut, tetapi bisa berharga, bisa bernilai apabila kayu bata itu dikumpulkan menjadi satu sehingga menjadi masjid at-taqwa. Berapa, Pak? Berapa M, Pak? THM? Batanya satu tak punya harga, tetapi kalau dikumpulkan akhirnya punya harga sampai 6 M. Sungguh luar biasa. Artinya apa, Bapak Ibu? Kalau kita sendirian selaku manusia biasa, kita tak punya harga. Tetapi kalau kita sering berkumpul seperti halnya pada kesempatan kali ini, sangat berharga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, meskipun saat ini sebenarnya enak sambil rebahan nonton YouTube, main WA-an, betul? Sambil ibu-ibunya nonton sinetron adab Indosiar, kan gitu. Tetapi karena kita cinta kepada Rasulullah SAW, Rasulullah adalah manusia biasa tetapi luar biasa. Kenapa dikatakan manusia biasa dan luar biasa, Bu? Bu, kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu terkenal sebelum Nabi Muhammad itu dilahirkan, betul? Kalau kita kan Pak Ahmad Effendi ini kalau terkenalnya setelah dilahirkan, Pak, ya? Terkenalnya sudah dilahirkan. Tetapi berbeda dengan Nabi Muhammad SAW, terkenal sebelum beliau dilahirkan. Salah satu bukti di dalam sejarah dikatakan ketika Nabi Muhammad SAW diturunkan dari surga, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Qul nahbitu minha jami'a. Qulna, kami berkata, ihbitu, turunlah kalian semuanya wahai Adam, Hawa dan iblis yang bernama Azazil, jami'an seluruhnya. Kemudian Nabi Adam bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kurang lebih 100 tahun lamanya, sehingga di sampingnya itu dikelilingi air matanya karena menangis menyesali mencoba memakan buah khabdi. Setelah itu kemudian melihat ke langit, di atas langit ada tulisan Allah Muhammad, sehingga Nabi Adam bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, man huwa ya Allah, siapa itu ya Allah? Hada ismun min asma'i awladik, ini adalah nama dari beberapa nama keturunanmu wahai Adam. Kalau begitu ya Allah, aku yakin nama Muhammad itu adalah nama yang mulia yang disandingkan dengan engkau. Bi barakati hadal is antaghfirli, dengan berkah nama Muhammad yang ada di sampingmu ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Kenapa diampuni dosanya Nabi Adam? Karena tawassul dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Muhammad belum dilahirkan. Bu, pernah mendengar membaca cerita Nabi Nuh? Nabi Nuh ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nuh, perang itu Raja Daramsir, yang cikal bakal adanya perjudian saat ini itu dimulai pertama kali pada masa kerajaan Raja Daramsir. Apa kata Nabi Nuh alaihissalam? Ya Allah, bagaimana aku bisa memenangi peperangan sementara aku 950 tahun kurang lebih berdakwah, kurang lebih 80 orangan. Ya, pada KM kalau cuma segini udah luar biasa. Nabi Nuh itu mengumpulkan umatnya agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berapa, Bu? Kurang lebih 950 tahun. Disuruh berperang melawan Raja Daramsir yang sudah prajuritnya itu terlatih. Apa kata Nabi Nuh alaihissalam? Ya Allah, bagaimana aku bisa memenangi peperangan ini sementara kami hanya berjumlah 80 orangan melawan tentara-tentara yang sudah dilatih. Apa kata Allah? Jangan khawatir, Nuh, tulis di tangan kananmu Muhammad, kemudian
kemudian berperang melawan Raja Ramsil. Apa yang terjadi? Akhirnya Nabi Nuh memenangi peperangan. Kenapa? Karena tawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Bapak Ibu, Nabi Muhammad adalah manusia biasa tetapi luar biasa. Kenapa? Karena sudah dikenal sebelum lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan kita, kalau kita terkenal setelah lahir, betul? Namanya pun kadang-kadang beraneka ragam, betul Bapak? Kadang-kadang ingin ngambil barokah dari Al-Quran, dibuka, yang keluarnya adalah dhalimun. Anak saya yang pertama namanya dhalimun, diambil dari Al-Quran. Anak yang kedua buka lagi Al-Quran, keluarnya musyrikun. Anak yang kedua musyrikun, ngambil dari Al-Quran barokah. Anak yang ketiga buka lagi, keluarnya kafirun. Buka kafirun, ambil dari Al-Quran. Bagus ini dari Al-Quran. Tidak semuanya Bapak Ibu. Harus pilihan mana. Ada juga kadang-kadang memberikan nama anak-anak kita itu sering dinisbatkan dengan nama-nama bulan Masehi, betul tidak? Bapak, kadang-kadang kita punya anak lahirnya Desember, perempuan namanya apa Bu? Desi. Kalau lahirnya November, Novi. Kalau lahirnya bulan Juli, Juliana. Gak ada Pak orangnya ya. Kalau lahirnya Januari, Januarti. Kalau Februari, Febrianti. Kalau bulan Mei, Maya. Kalau bulan Agustus, Agustina. Kalau bulan Maret, Maerot. Sudah dinisbatkan dengan nama-nama bulan Masehi yang notabene-nya kita ketahui bersama, nama-nama bulan Masehi itu semuanya rata-rata diambil dari nama-nama dewa yang dari Allah. Tahu nggak Bapak Ibu? Januari berasal dari nama dewa Janus yang bermuka dua, depan dan belakang, yang diyakini oleh orang-orang Yunani mengetahui masa depan dan belakang. Februari berasal dari nama dewa Petrius yang dikatakan oleh mereka dewa penyucian. Kemudian Maret adalah berasal dari nama dewa Mars, adalah nama dewa perang. Aprilia adalah nama dewa penyucian, dan seterusnya itu diambil dari nama-nama dewa. Kemudian Julius Caesar, kemudian Agustus itu diambil dari nama tokoh-tokoh mereka. Apakah pantas kalau anak kita dinisbatkan kepada nama-nama dewa? Sungguh tidak pantas. Ingin terkenal namanya disandingkan dengan nama dewa. Mudah-mudahan kita semuanya bisa kenal siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin mendapatkan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus banyak menyebutnya. Betul tidak? Tadi kata Bapak Ahmad Effendi, ketika kita mencintai sesuatu, man ahabba syai'an faqatulatiku. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia sering menyebut namanya. Betul tidak? Bu, dulu ketika kita masih muda, Bapak, ini kadang-kadang kalau bercerita kepada teman kita tentang calon kita, wah sungguh luar biasa kan. Aduh, Pak Ahmad Effendi ganteng, hidungnya mentul, orangnya kalem, sabar, luar biasa. Kan disebut terus sama istrinya kan dulu. Begitu juga sebaliknya. Nah, kalau pada saat ini kita melakukan cinta kepada Rasulullah SAW, tentunya kita harus banyak menyebutnya. Apa Bu? Mau makan teringat padamu, mau tidur teringat padamu, mau apapun teringat padamu kekasih. Kan gitu kan? Artinya kalau Bapak Ibu mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, harus banyak membaca sholat. Apa kata Rasulullah SAW? Dikatakan, man shalla alayya sholatan wahidah, sallallahu alaihi asra shalawatin. Barang siapa yang membaca salawat satu kali saja, kata Rasulullah, maka Allah akan berselawat atasnya 10 kali. Berapa Bu? 100 dibalas 10 kali. Makanya tadi alhamdulillah sudah berkali-kali Pak Ustaznya.
alhamdulillah Allah juga berselawat untuk kita, memberikan rahmat kepada kita insya Allah. Bahkan bukan hanya itu, kata Rasulullah SAW, wa khuttat bihi asra khati'atin. Ketika kita banyak membaca salawat, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, ingin diampuni dosa kita? Nek, ingin diampuni dosa kita? Ingin. Makanya perbanyak membaca salatullah dan akan diangkat 10 derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya perbanyak membaca salawat. Banyak guru-guru kita, para ulama-ulama, kalau hajat kita Bapak Ibu ingin diijabah oleh Allah, maka perbanyak membaca salawat lebih-lebih ketika sepertiga malam. Jadi Bapak Ibu ingin punya anak yang soleh dan solehah, ingin diberikan keluasan rezeki oleh Allah, ingin sekali suaminya biar tidak nambah sholat sepertiga malam, minta kepada Allah, membaca istighfar minimal 100 kali, membaca sholawat 100 kali, kemudian membaca la ilaha illallah 100 kali, membaca hasbunallah wa ni'mal wakil 100 kali. Insya Allah hajat kita, keinginan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perbanyak membaca salat. Siap membaca salawat Bu nanti di rumah? Siap Bu? Insya. Nah, yang ketiga, kalau kita ingin mendapatkan cintanya Rasulullah SAW, kita harus bisa meneladani Rasulullah SAW, sama seperti halnya dibacakan oleh korek cilik kita tadi, regenerasi dari Ustaz Abdul Wahid, sungguh luar biasa. Di sana dikatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah SAW ada suri tauladan yang baik. Dari semua aspek kehidupan Rasulullah SAW bisa diteladani, betul tidak? Rasulullah dikatakan presiden adalah presiden yang presiden. Rasulullah dikatakan panglima adalah panglimanya panglima yang senantiasa berada di barisan paling depan, yang kadang giginya rontok karena sampaikan tombak dan lain sebagainya. Rasulullah dikatakan kepala rumah tangga, Rasulullah pun juga bapak dan suami dari istri-istri. Artinya setiap apapun juga bisa kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh dalam kehidupan sehari-hari saja Bapak Ibu. Ibu setelah pulang kita introspeksi bersama-sama. Dalam kehidupan sehari-hari apakah kita sudah meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah makan saja? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza akala ahadukum falyakul biyamini." Ketika salah satu di antara kalian semuanya makan, maka hendaklah menggunakan tangan apa Bu? Tangan apa Pak? Tangan kanan. Tetapi giliran bapak-bapak makan bala-bala, makan bakwan, gorengan, tahu pedas, ya tahu misalnya enaknya pakai cengik tidak Bapak? Pakai cengik. Ya, kalau bakwannya sebelah mana? Kanan kiri? Kanan. Yang sebelah kiri apa? Dimakan juga kan? Denah tidak Bu? Oh, denah tidak. Kalau bapak-bapak makan, ya makan nih, kemudian di situ ada air. Kemudian bapak ingin minum, pakai tangan kanan, tangan kiri. Pakai tangan kanan, tangan kiri. Fa inna syaitana
bishimalihi. Sesungguhnya setan itu ketika makan menggunakan tangan kiri. Jadi kalau kita sering makan menggunakan tangan kiri, sering minum menggunakan tangan kiri, meneladani Rasulullah atau meneladani setan, Bapak Ibu? Meneladani setan tidak? Makanya harus sedikit yang sepele ini saja kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ajarkan kepada anak-anak kita. Tapi kalau Bapak Ibu sehari-hari makan pakai tangan kiri, ngambil minum pakai tangan kiri, dilihat oleh anak-anaknya, kemudian anaknya ditegur oleh gurunya, nah, kamu jangan makan pakai tangan kiri, nggak boleh. Kata Rasulullah, falyakul biyamini, falyashrab biyamini. Bapak saya juga pakai tangan kiri, ibu saya juga pakai tangan kiri. Bagaimana bisa meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Paham Bapak Ibu? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah kalian semuanya minum dalam keadaan berdiri. Bapak Ibu biasanya pulang dari masjid, pulang dari majelis taklim atau pulang dari pasar, ibu haus beli es teh, TS. Kemudian ibu jalan-jalan, sunnah tidak Bu? Bu, minum jus alpukat, minum jus jambu sambil jalan-jalan, anak-anak dari sekolah pulang sambil minum enak gitu ya, sambil berdiri, jenah tidak? Jenah tidak? Teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali kalau minum air zam-zam Bapak Ibu. Kalau air zam-zam tidak apa-apa. Kenapa? Karena sudah tanpa difilter pun itu bagus bagi lambung kita. Tetapi kalau air biasa seperti hanya yang kita minum saat ini, itu butuh filter. Dan ketika kita berdiri, filter itu tidak akan aktif. Jadi kalau kita duduk, maka dia akan aktif dan memfilter air minum yang masuk ke dalam tubuh kita. Subhanallah. Makanya teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak masih sering malam Jumatan? Bapak masih sering malam Jumatan? Pak Ustaz Terim masih sering Pak? Bu, kalau Bapak malam Jumatan doa dulu tidak? Doa dulu enggak? Bismillahi minimal nih, Bismillahi Allahumma jannibna syaitan. Masih baca itu nggak Bu? Atau cuma awal-awal dulu? Atau tiba-tiba ada serangan fajar gitu ya? Harus nyunah Bapak Ibu, harus nyunah doa terlebih dahulu biar tidak diikutin, agar iblis tidak ikut berhubungan badan. Maka baru atau minimal Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada 7 sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah semasa hidupnya. Ingin Bu? Ingin tidak? Yang pertama, Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-harinya itu tidak pernah tidak sholat malam. Bahkan ketika Rasulullah SAW kakinya bengkak, itu pernah bengkak nggak kakinya? Bu, pernah bengkak nggak kakinya? Bapak pernah bengkak nggak? Rasulullah saking lamanya berdiri di rakaat pertama membaca surah Al-Baqarah, rakaat yang kedua Ali Imran, kan panjang tuh. Kakinya bengkak. Rasulullah apa kata Siti Aisyah? Wahai my darling. Bu, masih dipanggil my darling oleh Bapak? Masih? Alhamdulillah. Wahai my darling, wahai my baby, engkau adalah utusan Allah. Engkau sudah dijamin masuk surganya Allah. Kalau engkau misalnya libur 1 hari, 2 hari, 3 hari tidak melaksanakan sholat tahajud, Allah akan paham. Coba libur saja 1 hari, 2 hari, 3 hari. Apa jawaban Rasulullah? Justru aku sangat mau kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena aku sudah dijamin masuk surga. Aku sudah dimaksud. Kalau aku tidak melaksanakan sholat tahajud, aku sangat mau kepada Allah. Aku takut tidak masuk dalam kategori orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Bapak kan kakinya bengkak karena kesantum. Ibu kakinya bengkak karena asam urat. Ya. Tapi Rasulullah saking lamanya berdiri Bapak Ibu, tidak pernah ditinggalkan. Bahkan kalau tidak percaya Bapak Ibu, ulama-ulama terdahulu, ibunda, ayahanda, orang tua kita dahulu, kenapa mempunyai anak yang luar biasa? Kenapa? Karena setiap malamnya dia tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat tahajud. Orang tua kita dulu tahu apa yang disabdakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa minan laili fatahajjad bihi nafilatan laka
maka hendaklah kita melaksanakan salat tahajud agar kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada maqaman mahmuda. Apa Bu? Maqaman mahmuda. Makanya meskipun salat tahajud tidak wajib, seakan-akan diwajibkan kepada diri kita sendiri. Ini biasanya kan banyak saudara-saudara kita itu bertanya, saya rajin melaksanakan salat tahajud tapi kadang-kadang malas gitu. Bagaimana caranya agar salat tahajud itu tetap istiqomah? Maka harus ada mu'aqabah, Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya ya Allah, aku berkomitmen kepada Engkau ya Allah, mulai detik ini selama aku tidak sakit, selama aku mampu, aku ingin melaksanakan salat tahajud. Kalau seandainya aku terlewatkan, maka aku akan bersedekah 50.000 ke panti asuhan. Aku akan masukkan ke kentleng masjid At-Taqwa 100.000 di hari seperti itu. Itu mengubahnya seperti itu. Insya Allah akan istiqomah salat tahajudnya itu. Tetapi kalau tidak ada mengubah, lupa semalam, nanti santai saja, besoknya santai saja, kembali tidak istiqomah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah seperti hadis Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sunnah Rasulullah yang tidak pernah tertinggal adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran, maka bacalah ayat-ayat yang menurut engkau gampang. Sepertiga malam setelah melaksanakan salat tahajud, luangkan waktunya untuk membaca beberapa ayat-ayat Al-Quran. Satu hurufnya bernilai 10. Apalagi ketika kita membaca dengan khusyuk, maka Al-Quran akan menjadi syifa, menjadi obat, betul? Menjadi vaksin selain Moderna, selain Astra, selain Sinovac, insya Allah. Baca Al-Quran setiap saat. Saya punya jemaah di Bandung itu, dia terkena penyakit kanker. Dia sudah kemo 1, 2 dan seterusnya. Tetapi dia pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap harinya itu membaca Al-Quran, disibukkan dengan Al-Quran. Sehingga anehnya setelah kurang lebih 3 bulan ketika dites, ternyata virus-virus yang ada di dalam tubuhnya itu sudah tidak ada sama sekali. Ini merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Lantaran kita membaca Al-Quran. Makanya ada one day one juz, ada one day one ayat. Alhamdulillah. Syukur-syukur bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bisa membaca Al-Quran, tingkatkan kepada pemahaman Al-Quran. Kaji tafsirnya, kaji tafsir bil makturnya, kaji tafsir bil ra'inya, kaji tafsir kontemporernya. Komparasikan dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalau kita sudah memahaminya, tingkatkan lagi dalam pengamalannya. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa para sahabat pada saat itu mengalami kejayaan yang sungguh luar biasa, Bapak Ibu? Karena di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, sahabat itu ketika belajar kepada Rasulullah SAW, seringnya 10 ayat mereka hafalkan, mereka pahami, dan mereka amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum mereka amalkan, mereka tidak mau menambah hafalan ayat-ayat Al-Quran kepada Rasulullah. Sehingga pada saat itu Arab dikatakan jahiliyah, kemudian mengalami kejayaan yang sungguh luar biasa. Dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, dilanjutkan oleh Bani Umayyah, dilanjutkan oleh Bani Abbasiyah. Tetapi saat ini kenapa umat Islam justru terbelakang? Umat Islam banyak belajar kepada orang-orang Barat, padahal dahulu mereka belajar kepada umat Islam. Oh, kenapa kira-kira? Ada sebuah buku, Limadha ta'akhkharal muslimun wa taqaddamal mu'akhirun. Kenapa umat Islam saat ini mengalami kemunduran, orang-orang Barat mengalami kemajuan? Salah satu di dalam bukunya tersebut dikatakan karena umat Islam itu tidak kembali secara totalitas kepada Al-Quran. Mereka hanya membaca. Mereka yang digunakan hanya maqara harfan min kitabillah falahu ashrun. Barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf saja, maka mereka mendapatkan 10 kebaikan. Tetapi mereka tidak lanjut kepada pemahaman, sehingga mereka ketika ditanyakan ayat tentang ini, ayat tentang ini, mereka masih kebingungan. Padahal sekarang sudah banyak terjemahan, sudah banyak kajian-kajian tafsir di mana-mana. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, apa sunnah Rasulullah SAW adalah memakmurkan masjidnya Allah
sesuai dengan tema dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Mari kita tingkatkan semangat persatuan umat dalam memakmurkan masjid. Kata Rasulullah SAW, sayati alam nasi zamanun, suatu saat nanti akan ada sebuah zaman, wa masajiduhum kabiratun wa hiya khalimatun minal huda. Suatu saat nanti akan ada masjid yang megah, berapa miliar ngabisinnya, tetapi sayangnya apa kata Rasulullah? Khalimatun minal huda, sepi dari petunjuk. Yang sholat berjemaah hanya berapa baris saja, ketika ikut kajian hanya berapa orang saja. Mereka banyak di luar kesibukannya. Padahal masjid adalah tempat di mana umat Islam itu belajar ilmu agama, belajar ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Makanya alhamdulillah sebentar lagi anak-anak kita akan diberikan SK sama Pak Ustadz di belakang. Mudah-mudahan semakin makmur masjid At-Taqwa, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Minimal Bapak Ibu yang dekat-dekat itu melaksanakan sholat di masjid. Di mana Bu? Di masjid. Oh, kalau bapak-bapak ini yang melalui rumah wajib tidak? Dianjurkan tidak kalau ibunya? Bu, ibu dianjurkan tidak? Kalau bapak-bapaknya dianjurkan tidak? Kalau kita melihat redaksi hadisnya Bapak Ibu, sholatul rajuli, sholatnya laki-laki, bukan sholatul nisa'i. Ketika ditelusuri asbabul wurudnya itu adalah ketika Rasulullah menyandarkan hadis ini adalah ketika baru membangun masjid dan baru berupa pelepah kurma, dan di situ tidak ada batas antara laki-laki dan perempuan, dan orang-orang munafik di kota Madinah masih banyak mengganggu perempuan-perempuan mukmin pada saat itu. Akhirnya kata Rasulullah, sholatnya laki-laki lebih utama di masjid dengan 27 derajat dengan pahala ABCD. Tetapi kalau saat ini Bapak Ibu, ibu-ibu diizinin oleh suaminya. Ibu-ibu sudah diberikan pembatas antara laki-laki dengan perempuan. Kemudian masjidnya sudah megah seperti ini. Ibu ingin mendapatkan pahala yang luar biasa, ingin mendapatkan 27 derajat, boleh atau tidak Bu ke masjid Bu? Apalagi minimal sholat isya dalam subuhnya dan subuhnya yang dibanyakin Bapak Ibu. Kenapa bisa seperti itu? Orang munafik itu paling malas melaksanakan sholat isya dan sholat subuh. Makanya kalau kampung tengah, ya, desa tengah ini melihat apakah penduduknya banyak beriman atau banyak yang munafik, lihat sholat subuhnya di masjid, lihat sholat isya di masjid. Kalau cuma maulidnya penuh, udah biasa Bapak. Kalau cuma sholat Jumatnya penuh, udah biasa. Tetapi kalau sholat isya hanya satu baris, hanya berapa orang, subuhnya hanya berapa orang, berarti tingkat kemunafikannya masih sangat tinggi. Makanya Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada kita, man shallal isya'a fi jama'atin, barang siapa yang melaksanakan sholat di masjid secara berjamaah, faka'annama shalla nisfal lail, seakan-akan dia telah menghidupkan separuh malam. Wa man shalla subha fi jama'atin, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, kata Rasulullah SAW, faka'annama shallal laila kullah, seakan-akan dia telah menghidupkan seluruh malam. Ingin kakak Bu? Bu, ingin mendapatkan pahala itu tidak? Makanya kata Rasulullah, seandainya kalian tahu betapa besar pahala orang yang melaksanakan sholat isya, sholat subuh berjamaah di masjid, niscaya kalian akan datang berangkat dari rumahmu karena ingin mengharapkan pahala itu semuanya. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan untuk memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kalau kita datang Bapak Ibu ingin memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah, diusahakan datang ke masjid itu sebelum waktu sholat tiba. Ada KM, kalau di sini datangnya setelah adzan atau sebelum adzan? Atau nunggu kamar? Bu, Hasan Al-Basri menjadi waliullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah karena sering datang ke masjid sebelum waktunya tiba. Ingin jadi wali Bu? Ya minimal wali murid Bu. Datang sebelum waktu sholat tiba. Kemudian sebelum datang ke masjid itu usahakan punya wudhu terlebih dahulu dari rumah. Jangan ambil wudhu di masjid. Ya nggak salah sebenarnya.
Tetapi kalau ingin mendapatkan pahala lebih, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang datang ke masjid sebelum waktu tiba, datang ke masjid dengan mempunyai wudu terlebih dahulu, apa kata Rasulullah? Setiap langkahnya itu menggugurkan dosa, setiap langkahnya itu mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak langkahnya, semakin jauh Bapak melangkah, maka semakin banyak dosa-dosanya dihapus oleh Allah. Kalau Bapak Ibu merasa dosanya yang paling banyak, maka langkahnya harus banyak Bapak Ibu. Ini sudah tidak melangkah, motornya langsung di depan tangga, langsung di atas tangga seperti itu, berarti dosanya sedikit. Makanya kalau parkir jauh-jauh sebelah sana, langkahnya biar banyak, dosanya dihapus oleh Allah. Paham Bapak Ibu? Bahkan kata Rasulullah SAW, Bapak Ibu, Bapak itu sudah masuk ke teras masjid, 27 derajat itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal sholat berjamaah belum dilaksanakan. Coba, sungguh luar biasa kan? Ketika ibu masuk ke pintu masjid, maka di sana malaikat langsung mendoakan, ampuni doanya si fulan ini ya Allah, ampuni ya Allah. Selama dia berada di masjid, dimohon ampunkan oleh para malaikat. Pengen gak Bu? Dengan syarat tidak boleh menyakitin saudara-saudara kita yang ada di masjid. Ini kadang-kadang kita kan ada aja bertemu dengan teman-teman kita di masjid. Ada teman-teman yang punya hutang sudah setahun, 2 tahun, ketemunya di masjid, dicari kemana-mana gak ketemu. Kemudian kita marah-marah. Kemudian kita datang ke masjid, kemudian ada yang tidur di masjid, keluar air liurnya, kita marahin habis-habisan, hatinya sakit ya. Maka pahala 27 derajat itu tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kesimpulannya Bapak Ibu, datang sebelum waktu tiba kalau bisa. Yang kedua, punya wudu. Kemudian yang ketiga, jangan menyakitin orang yang ada di masjid. Insya Allah dosa kita dihapus oleh Allah, insya Allah derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dimohon ampunkan oleh para malaikat. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW adalah sholat duha. Kenapa bisa seperti itu? Karena dengan melaksanakan sholat duha, salah satunya pintu rezeki kita akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya minimal 2 rakaat atau lebih dari itu lebih bagus. Tetapi yang terpenting istiqomah. Jangan hari ini 6 rakaat gitu ya, 8 rakaat, kemudian 1 bulan lagi baru melaksanakan sholat. Yang terpenting istiqomah Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, apa sunnah Rasulullah SAW adalah sering-seringlah bersedekah setiap harinya Bapak Ibu. Apa Bu? Sering-seringlah bersedekah. Apalagi saat ini masih musim pandemi, ya. Di membawa juga vaksin masih berapa persen Pak? 24% ya, belum nyampe 50 belum ya. Ini kan masih jauh sebenarnya, masih perlu sosialisasi lagi dan butuh kerjasamanya lagi. Persen yang pertama itu, yang kedua apalagi ya 13%. Ini sudah luar biasa Bapak Ibu. Makanya di samping vaksin, maka kita harus rajin bersedekah Bapak Ibu. Apa kata Rasulullah SAW? As-sadaqatu tarfa'ul bala. Dengan bersedekah maka dapat menolak bala. Kalau seandainya Bapak Ibu misalnya terkena corona, kalau sampai mati itu takdir mukram ya, takdir mu'allaq, tetapi masih ada kesembuhan takdirnya. Kemudian ibu misalnya hari ini ketabrak bis itu tapi tidak mati, patah tulang, itu namanya takdir mu'allaq, masih bisa dihindari dengan bersedekah. Makanya saudara-saudara kita ketika melaksanakan sholat subuh ke masjid, bawa uang 2.000, bawa uang 5.000, bawa uang 10.000, masukkan ke kentreng, niatin sedekah, niatin infak, biar kita selamat dari yang namanya musibah, selamat dari yang namanya bala. Siap Bu, bersedekah. Siap Bu. Di sini ada kentrengnya Pak? Ketua? Ada ya? Kentreng ada ya? Alhamdulillah. Kemudian yang keenam, Bapak Ibu, sunnah Rasulullah SAW yang tak pernah tertinggal itu adalah memperbanyak membaca istighfar. Karena kita ketahui bersama setiap kita pasti punya dosa. Kullu bani Adam khata', kata Rasulullah. Setiap anak Adam itu punya dosa. Wa khairul
khata'in, dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa, at-tawwabun, adalah orang yang bertobat kepada Allah. Makanya setiap kali Rasulullah memberikan contoh kepada kita, tidak pernah kurang 100 kali. Betul tidak? Bu, kalau sehari berapa istighfarnya, Bu? Berapa kali? 3 kali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Rabbana atina. Jangan tidak, Bu? Tidak. Sekelas Rasulullah saja yang sudah dimaksum, sudah dijamin masuk surganya Allah, itu tidak pernah kurang dari 100 kali. Apalagi kita yang tidak dijamin masuk surga. Cukup tidak 100, Bu? Cukup tidak? Makanya Rasulullah itu memberikan motivasi kepada kita semuanya, man lazimal istighfar. Barang siapa yang melazimkan, mengistiqomahkan istighfar, apa kata Rasulullah? Ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja. Kalau kita punya permasalahan akan dimudahkan, diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min kulli hammin farraja. Ketika kita mempunyai hati yang tidak tenang gitu ya, pikirin ini, takut mati, takut bla bla bla, perbanyak istighfar, akan dihilangkan kesusahannya, kesedihannya oleh Allah. Wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib. Orang yang banyak istighfar oleh Allah Subhanahu wa taala banyak diberikan rezeki yang tak terduga-duga. Ini biasanya gaji kita 1 bulan hanya 3 juta, tetapi pengeluaran keluarga itu bisa mencapai 10 juta. Pikir-pikir 7 jutanya dari mana ya? Itu kan banyak kan dari min haitsu la yahtasib. Makanya semakin banyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, rezeki akan semakin dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan ini sudah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur. Surah An-Nur ayat 10 dan 11. Apa kata Allah? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala yang tadinya tidak pernah turun hujan pada zaman Nabi Nuh, akhirnya diturunkan oleh Allah. Yang pada saat itu orang-orang pada krisis moneter, tidak punya uang, pokoknya hutangnya di mana-mana. Wa yumdidukum bi amwalin, diberikan harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang 1 tahun, 2 tahun menikah tetapi tidak dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah cek ke dokter, suaminya tidak ada apa-apa, istrinya juga tidak apa-apa. Wa banin, kata Allah dalam ayat yang ke-11, diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantaran apa? Lantaran banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita punya teman, punya saudara yang belum dikaruniai anak oleh Allah, perbanyak istighfar. Tidak cukup hanya 3 kali, tidak cukup hanya 100 kali. Kalau bisa 1000, 2000, tanpa batas kalau bisa seperti itu. Mudah-mudahan dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap Bapak Ibu? Insyaallah bukan kata saya tetapi kata Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, sunnah Rasulullah yang tak pernah tertinggal itu adalah apa? Daimul wudu. Rasulullah itu senantiasa punya wudu. Dalam keadaan tidur punya wudu. Punya wudu enggak kalau mau tidur? Bapak punya wudu tidak? Bapak punya wudu enggak? Atau jangan-jangan tidurnya tak disangka, tak ada niat, main HP, buka YouTube, main game, tidur, kan gitu ya? Tidak punya wudu terlebih dahulu. Perjalanan itu sering punya wudu Bapak Ibu. Sunnah Rasulullah SAW daimul wudu. Yang kita lihat di dalam sejarah, salah satunya adalah Bilal bin Rabah. Itu tidak pernah putus, ambil wudu lagi, sholat syukur wudu, putus, ambil wudu, sholat syukur wudu lagi. Sehingga ketika Rasulullah SAW melaksanakan Isra dan Mi'raj, di depannya sudah ada lampah sepatunya, sandalnya Bilal bin Rabah. Kenapa? Karena Bilal bin Rabah sering daimul wudu, kemudian sholat syukur wudu minimal 2 rakaat. Siap Bapak Ibu? Insyaallah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberikan cintanya Rasulullah SAW. Yang pertama, kita lebih mengenal siapa itu Rasulullah. Yang kedua, kita memperbanyak membaca sholawat. Yang ketiga, teladani Rasulullah SAW. Salah satunya tadi yang sudah disebutkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu ada manfaatnya. Lebih 1 jam kita sudah bersama, mudah-mudahan
dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ini, kita semuanya bisa mengambil hikmah di dalamnya, bisa meneladani beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau salah karena keterbatasan ilmu saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.